Docian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan Tai. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita disapa oleh firman Tuhan di pagi ini di hari Selasa 20 September 2022, tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Songonon mahatani dewata. Dungi nasi Daud mamadok sinatan nunga mardosa au dok Pak Jehovah. Jadi nina sinatan mamadok si Daud. Atau nunga di sesa Jehovah dosami dang be mate anggomo. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita ada dua karakter atau sifat manusia. Yang pertama bijaksana, dan yang kedua bebal. Yang pertama adalah orang yang bijaksana. Dia akan memikirkan apa yang akan dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan ketika dia diperhadapkan dengan hal yang membuat dia dilema atau membuat dia hampir putus asa dan bahkan membuat dia lupa siapa dirinya atau membuat dia harus jatuh ke dalam pencobaan. Dan di sisi lain ada orang dengan karakter bebal. Adalah orang yang dikatakan bukan bodoh. Karena kalau orang bodoh, dia diajari, dia akan memperoleh kepintaran. Tetapi orang bebal diajari, tidak mempan, tidak berarti, dan dibiarkan malah merajalela. Untuk itu dalam renungan pada pagi ini berangkat dari dua tokoh Alkitab. Yang satu bernama Daud dan yang kedua bernama Natan. Daud dan Natan adalah dua orang yang memiliki pertemanan, persaudaraan, persahabatan yang baik. Ketika Daud yang dikenal sebagai seorang raja yang sangat baik, yang sangat tinggi, yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam menghadapi peperangan, dalam menghadapi musuh, dia selalu memperoleh kemenangan. Dia yang dengan pribadinya melakukan segala sesuatu dengan keberhati-hatian, tetapi di sewaktu-waktu dia pun lemah secara manusiawi. Dia jatuh ke dalam dosa. Dia jatuh ke dalam pencobaan di mana dia mengambil istri dari panglimanya, yaitu si Uria. Dia mengambil istrinya yang bernama Betseba untuk dijadikan istrinya. Apa yang kita lihat? Bagaimana respon dari si Natan, seorang teman, sahabat dari Daud? Apakah dia menjauhi si Daud? Apakah Natan membiarkan Daud hidup dalam keberdosaannya? Kita lihat bagaimana Natan, seorang teman, seorang sahabat yang menaruh kasih terhadap sahabatnya. Dia datang dan menegur sahabatnya itu, yaitu si Daud. Dia berkata dan mengingatkan Daud bahwa apa yang dilakukan Raja Daud adalah hal yang tidak benar di mata Tuhan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Daud adalah berdosa di hadapan Tuhan. Lalu Daud pun mengakui, menyesali keberdosaannya atas teguran dari sahabatnya itu.
dia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang demikian, aku sudah berdosa kepada Tuhan, ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh orang yang berdosa dalam karakter bebal. Tetapi Daud yang dengan bijaksana mengakui bahwa apa yang sudah dia lakukan adalah dosa. Dia mengakui bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan akan perbuatannya terhadap Uria panglimanya. Dia berdosa di dalam hidupnya dan dia mengakui, menyadari bahwa dia berdosa. Kesulitan kita secara manusiawi adalah mengenal akan apa yang kita perbuat, baik atau tidak baik, benar atau tidak benar. Kita sangat sulit untuk melihat, bahkan menyadari akan keberdosaan kita. Tapi Daud mengambil satu langkah di hadapan Tuhan bahwa dia menyesali dosanya. Lalu Nathan, seorang sahabat baik si Daud, berkata, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Artinya, Nathan dengan kuasa dari Tuhan meneguhkan penyesalan dan keberdosaan Daud terhadap Tuhan. Bahwasannya di dalam pengakuan ada pengampunan. Daud mengakui akan dosanya dengan janji Tuhan yang dipegang oleh Nathan, bahwasannya keberdosaan manusia, jikalau diakui dan disesali, Tuhan akan mengampuni. Dan Daud tidak akan mati. Artinya Daud tidak akan mati dalam keberdosaannya, melainkan dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana jikalau kita saat ini, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan renungan ini, kita melakukan suatu kesalahan atau dosa? Mungkin kita sulit mengakuinya. Mungkin kita sangat berat untuk menyadari akan dosa kita. Tetapi mari belajar untuk melihat apa yang sudah kita lakukan. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Mari belajar dari seorang Daud dalam keberdosaannya. Dia menyadari dan mengakui dia berdosa, sehingga dia datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, dan menyadari serta memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan dia untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dari sahabatnya si Nathan, kita belajar bahwa ketika teman, saudara, keluarga, sesama kita melakukan kesalahan atau dosa, mari kita menegurnya di dalam kasih. Jangan kita biarkan dia berlarut-larut dalam dosa dan pelanggarannya. Jangan malah kita menjauhi dia karena dia adalah orang berdosa seolah kita tidak berdosa. Tetapi kita datang untuk menegur di dalam kasih Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari melalui renungan ini menguatkan kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menguatkan kita untuk menyadari dan mengakui serta menyesali dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena lebih baik kita mengakui, datang kepada Tuhan menyesalinya, daripada kita mati oleh karena dosa kita. Percayalah dan kuatlah di dalam Tuhan yang selalu
memberikan waktu kepada kita, membuka jalan kepada kita untuk datang kepadanya. Tuhan kiranya memberkati, menyertai, dan menjaga hidup kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.